pas dalam segala sesuatu. Apa sih originalitas itu? Hakikat itu originalitas yang belum tercampur oleh apapun, itu original. Ini mah pisang original, Bu. Apa arti original? Yang belum tercampur oleh apapun. Hakikat itu apa sih? Sesuatu yang tidak tercampur oleh apa? Dia adalah substansi. Ya, musuhnya substansi apa? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Ya, musuhnya substansi apa? Lawan dari substansi apa? Coba Kang Adit nih, berjalan. Ya. Jadi guru boleh debat? Boleh. Kalau menang mah Kang Hamidah. Ya. Ya. Bu guru boleh debat? Boleh. Asal menang. Kalau kalah mian nggak usah Kang Hamidah. Esensi. Esen. Maka ada esen. Ini esen apa? Esen anggur. Ini esen apa? Esen jeruk. Esen apa? Esen mangga. Sesuatu yang bukan sudah original lagi gitu ya. Nah, kita akan nanti belajar itu. Oke, kita lanjut, teman-teman. Ya, esen pancing. Benar ada esen pancing gitu. Ya. Lanjutkan. Yatakalamuna bila hudurin. Mereka berbicara tanpa kehadiran. Berbicara hanya karena orang lain berbicara. Berbicara karena harus berbicara. Bukan lagi berbicara karena rasa, karena benar, bukan. Tapi karena harus berbicara. Bukan karena berbicara itu benar. Kebanyakan kita itu. Kita berbicara karena ingin berbicara. Kita berbicara karena harus berbicara. Kita berbicara karena orang lain berbicara. Kita berbicara bukan lagi karena berbicara itu benar. Ya, maksudnya apa? Orang lain ngomong apa, saya ikut-ikutan ngomong apa. FOMO namanya tuh. Kita berbicara karena ingin berbicara. Akhirnya apa? Akhirnya kita berbicara karena keinginan. Ya, berbicara karena keinginan. Ini biasa perempuan. Ada rasa mengganjal dalam diri. Ngomong, beresnya apa tuh? Menyesal. Kenapa dia menyesal? Karena berbicara karena keinginan. Ya. Berbicara karena keinginan. Habis ngomong menyesal. Berantem aja. Ya kan? Bagi perempuan kebanyakan begitu. Bukan berbicara karena benar. Nah, ini yang dinamakan ya kulil hak. Ya. Sampaikan kebenaran gitu. Kalau teman-teman menyampaikan kebenaran, nggak mau ngomong ya harus ngomong. Ya, nggak mau ngomong memang harus ngomong. Kenapa? Karena itu benar gitu. Nah, biasanya untuk momentum hal yang benar kita nggak ngomong. Ya, untuk momentum hal yang benar kita nggak ngomong. Kenapa? Karena nggak ingin dan dipengaruhi oleh ketakutan kan gitu. Yang harus kita lakukan, Ustaz, tolong saya. Ngaji, yang harus kita ngaji. Yang ngaji aja terus ngaji. Perasaan salah semua, apa yang harus saya lakukan? Ngaji. Ya. Wa yataharrakuna bila tafakkurin. Lalu kita bergerak enggak lagi pakai pikiran, tapi karena kebiasaan. Gerak itu karena kebiasaan aja. Wa ya'isuna duna ayya'u annahum ahya'un haqqan. Mereka hidup tanpa menyadari mereka benar-benar hidup. Jadi kita hidup hanya sekedar hidup
tanpa menyadari kita ini sedang benar-benar hidup. Maksudnya apa? Ya udah, kehidupan kita hanyalah sesuatu kebiasaan, bukan didasari oleh kesadaran kita ini sedang benar-benar hidup. Nah, itu yang dimaksud oleh Imam Ghazali yang tadi, al-insanu. Balik lagi nih, an-nasun yamun faiza matu intabahu. Ya, an-nasun yamun, manusia itu tertidur, faiza matu, apabila ia mati barulah ia tersadar. Maksudnya apa sih? Yang dimaksud nggak sadar menurut Imam Ghazali itu apa? Dia bicara asal bicara, bergerak asal bergerak, hidup asal hidup, tidak ada kesadaran di dalamnya. Semuanya tentang ikut-ikutan, kayak mahasiswa demo, ditanya bapak, mas, akang, teteh, demo ini untuk apa? Dari kampus mah nggak tahu. Yang harus diorasikan itu apa? Berarti apa? Demo karena ikut-ikutan, FOMO doang, atau bisa jadi karena bayaran gitu. Nah itu teman-teman, sudah begitu. Jadi bukan lagi karena kesadaran. Ya, itu yang banyak terjadi saat ini. Kita berbuat baik bukan karena kesadaran, tapi karena berbuat baik itu dianggap baik oleh banyak orang agar kita dikatakan baik. Nah itu maksudnya. Sebenarnya kita sedang tertidur. Nah, oke. Yang tadi mau nanya siapa? Kang Yofi. Silakan Kang Yofi kalau mau tanya, silakan. Nah, kita berbuat baik bukan karena itu baik, tapi karena hanya ingin dianggap baik. Akhirnya kebaikan itu bukanlah karena kesadaran, tapi karena ikut-ikutan. Ya. Oh, Kang Rizky silakan. Kang Rizky silakan, Kang Rizky. Kang Rizky, Kang Yopi bikin konten, jangan nyomot konten saya. Karena ada tuh YouTube. Nah itu maksudnya. Dan jangan yang udah ada di remake, jangan bikin sendiri. Ya. Pakai taste kita, pakai rasa kita, capture oleh rasa kita. Belajar untuk menangkap rasa dari kata-kata. Di situ tuh. Oh ini kayaknya ajib nih. Nah. Kalau hidup sekedar hidup lah seperti hewan Ustadz. Selama ini saya hidup seperti hewan. Ya nggak apa-apa. Yang penting sadari aja. Ya nggak apa-apa. Ya nggak gimana kok. Ya. Al-insanu hayawanun natik. Ya al-insanu hayawanun natik. Manusia itu adalah makhluk hidup. Boleh gak usah pakai bahasa, silahkan pakai bahasa sendiri, bebas. Pakai bahasa sendiri. Ya. Belajar untuk meramu rasa kita sendiri melalui kata-kata. Ya. Jadi rasa itu ada di alam malakut. Nah di atas alam malakut ada namanya rasa. Rasa itu selalu menggunakan simbol. Nah simbol itu adanya di alam jabarut. Nah kalau di alam lahut adanya keheningan. Dan nanti saya akan ajarin untuk mengakses alam lahut itu kayak gimana sih. Teman-teman, alam lahut itu bukan teman-teman seng gitu terbang ya, bukan. Miro gitu, enggak begitu. Kang Remi ketawa hiber gitu kemana. Bukan begitu konsepnya. Nah setelah dari alam jabarut teman-teman dapat makna, nah itu jadi rasa itu jadi bahasa. Nah, maka kata guru saya, alam malakut itu apa sih? Alam tafakur. Alam tafakur itu yang dinamakan dengan sairul qalbi ila alamil guyub. Ya, sair itu apa sih? Berjalannya hati menuju alam ghaib. Nah itu tafakur gitu. Nah, caranya dengan cara tafakur gitu.
Nah, tafakur ini hanya bisa diakses oleh mereka yang hatinya itu bersih. Nah, apa yang membuat hati kita tidak bersih? Banyaknya ilusi-ilusi. Bedanya bengong dengan tafakur apa, teman-teman? Coba. Ya, bengong sama tafakur bedanya apa? Ujlah sama depresi bedanya apa? Orang ujlah, saya ujlah, padahal nggak ada lagi depresi sama dunia dia. Bedanya apa? Ujlah sama depresi. Tafakur sama bengong bedanya apa? Saya lagi tafakur bengong, lu mah bengong bukan tafakur. Saya lagi ujlah depresi. Ya, harus mampu merumuskan dulu ujlah itu apa, depresi itu apa, bengong itu apa, tafakur itu apa. Ya. Ini pentingnya ilmu agar teman-teman tidak merasa sedang ujlah padahal sedang frustasi, merasa tafakur padahal sedang bengong. Ya, oke, gitu, Hamidan. Ya, kata Hamidan, saya nggak tidur, saya sedang apa? Sedang mi'raj, gitu alasannya kemarin. Hamidan jangan tidur, enggak, saya lagi mi'raj ya. Sedang bertawajuh kata beliau. Sedang menghadirkan. Nah, teman-teman harus bisa membedakan nanti mana pelit, mana hemat, mana boros, mana karim. Harus bisa ngebedain. Mana berdoa, mana meracau. Itu kesadaran tuh. Teman-teman nanti dapat beda. Nah, ilmu yang membedakan ini dalam tasawuf dinamakan dengan Nurul Furqan. Nurul Furqan apa? Cahaya yang mampu membedakan. Itu tadi. Mana zuhud, mana hopeless, mana bengong, mana tafakur, mana depresi, mana ujlah, mana pelit, mana hemat, mana boros, mana dermawan. Nah, itu cahaya namanya adalah Nurul Furqan. Ya, cahaya Kang Furqan. Kang Furqannya ada nggak? Kang Furqan. Jadi kalau teman-teman pengen dapat Nurul Furqan harus sering-sering liatin Kang Furqan ya. Karena Kang Furqan nggak ada. Nah, setengah paham, setengah mateng enak mah ya. Kalau setengah paham jangan, setengah mateng enak. Ini apa namanya, telur setengah mateng. Kalau setengah paham jangan ya. Ya, teman-teman kita lanjutin lagi ya. Tadi yang mau nanya siapa nggak jadi? Nggak jadi, yang lain mau nanya. Wal wa'yu ruhiyyu wa naqidu hadhil halati. Kesadaran spiritual ya, wal wa'yu ruhiyyu, kesadaran spiritual huwa adalah naqidu, kebalikan hadhil halati, dari kondisi ini semua. Jadi yang tadi kita bicarakan nih, ngomong karena asal ngomong, karena ngomong saya harus ngomong, bergerak tanpa arah gitu. Nah, kesadaran spiritual berbeda dari ini semua. Artinya apa? Dia menyadari apa yang dia ucapkan, dia menyadari harus kemana, dia menyadari berbuat apa, nyadar gitu. Innahu alla ya'ishal insanu faqat, ia tidak hanya sekedar hidup. Jadi manusia tidak lagi hanya sekedar hidup gitu. Bal ya'i annahu hayyun, akan tetapi ia menyadari bahwa ia hidup. Nah, makanya kita ngaji kehidupan dari sini, teman-teman, terinspirasi saya pribadi gitu. Karena banyak manusia yang hidup tapi tidak menyadari dirinya hidup, dan ia tidak menyadari bahwa hidup adalah sesuatu anugerah yang amat sangat luar biasa, dan tidak ada lagi nikmat yang melebihi hidup. Seluruh nikmat
apapun yang teman-teman ingin dapatkan dalam kehidupan kita saat ini berdiri di atas pondasi kehidupan. Jadi sadarilah teman-teman, separah-parahnya kita hidup saat ini, sehancur-hancurnya hidup kita saat ini, sebrengsek-brengseknya keadaan menurut kita saat ini, sadari kita masih hidup. Yang sadari kita masih hidup. Ketika teman-teman masih hidup, masih ada peluang untuk keluar dari kebrengsekan ini. Ketika teman-teman hidup, masih ada peluang untuk kita keluar dari penderitaan ini. Karena hidup bersifat dinamis, dan hidup itu tidak bisa kita kendalikan. Kalau teman-teman bisa mengendalikan hidup, pasti kita pengennya mengendalikan tentang yang enak-enak aja. Dan faktanya kita tidak bisa mengendalikan itu semua. Kalau hidup kita bisa mengendalikan, banyak orang-orang yang dulunya depresi, hancur, lebur, gagal, saat ini dia hidupnya enak. Itu menunjukkan apa? Hidup itu dinamis, bukan kita yang megang. Jadi sehancur-hancurnya kita saat ini, sadari kita saat ini masih hidup, dan hidup itu adalah yang amat sangat dinamis. Karena sesuatu dinamis itu bisa merubah diri kita dari satu keadaan ke keadaan yang lain, dari suatu kejadian-kejadian yang lain. Nah, oleh karena itu, larangan untuk orang yang masih hidup itu cuma satu sebenarnya. Dilarang menghakimi. Kenapa? Karena semuanya bersifat kemungkinan. Karena semuanya bersifat tidak seperti yang kita pikirkan, bayangkan sebelumnya. Nanti teman-teman harus tahu probabilitas, apa sih, lupa lagi tuh bahasa ini ya, tentang kemungkinan itu. Nah, harus paham itu gitu ya, probabilitas ya, probabilitas. Pas babinya doang saya paham dah ya. Pas babinya doang saya enak ngomong itu ya, probabilitas. Nah, itulah hidup. Jadi salah satu ajaran Nabi Allah Isa alaihi salam yang menjadi pokok ajaran beliau itu satu, nggak boleh menghakimi. Kenapa? Karena hidup itu bersifat dinamis. Yang tadinya soleh bisa mati suul khotimah. Yang tadinya buruk bisa kemungkinan matinya husnul khotimah. Nah, kita hidup saat ini hanya sedang memperbesar probabilitas itu tadi, teman-teman. Ya, probabilitas agar kita hidup saat ini baik dan mati dalam keadaan baik, dan akan dikumpulkan dalam kondisi yang baik bersama dengan orang-orang baik. Nah, kita sedang memperbesar kemungkinan itu sebenarnya. Nah, itu yang dinamakan dengan hukum sunatullah. Maka oleh itu Imam Ghazali beliau bilang begini, al insanu mata masya'a alaih wa yursalu yaumal qiyamah ala masya'a alaih. Kata beliau begini, manusia itu mati sesuai dengan hidupnya, dan matinya saat ini akan menentukan bagaimana nanti dia dikumpulkan di padang mahsyar. Berarti harus kita lakukan apa, teman-teman? Memperbesar kemungkinan ini. Kalau kita memperbanyak kebaikan, kalau kita memperbanyak kebajikan, maka kita akan diwafatkan dalam kondisi baik, gitu. Dan kita nggak boleh memastikan pasti saya baik, nggak boleh. Kayak hanya bisa memastikan adalah Tuhan. Jadi pahami teman-teman ya. Kenapa sih kita ngaji terus? Sedang memperbesar kemungkinan kita wafat ya dalam kondisi mencari ilmu, dan ditulis dicatat sebagai apa? Ahli ilmu. Seperti janji Rasulullah SAW, dan siapa yang wafat dalam keadaan dalam mencari ilmu, maka orang tersebut dicatat sebagai apa sih?
sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah gitu. Oke, kita lanjut. Bal ya'i annahu hayyun, akan tetapi ya sadar bahwa ia hidup. Wala tatanafas faqat, bukan hanya sekadar bernafas doang, bukan. Bal yash'ura anna kulla nafasin atiyatun minallah. Jadi bukan hanya sekedar bernafas, tapi ada muatan kesadaran di dalamnya bahwa seluruh nafas yang ia rasakan adalah merupakan bentuk pemberian dari Allah. Nafas ini lebih berharga daripada seluruh alam semesta, teman-teman. Lebih berharga daripada manusia seluruh di dalamnya. Nafas ini lebih berharga daripada seluruh kehilangan-kehilangan kita di masa lalu. Nafas ini lebih berharga daripada apa yang pernah kita miliki. Nafas ini lebih berharga daripada hidup kita sendiri sebenarnya. Nafas. Ya, nafas itu enak, teman-teman. Nafas ya. Coba kapan kita merasakan nafas itu enak? Saat ketindihan, teman pernah ketindihan? Ada yang pernah ketindihan ya di sini, teman? Ketindihan. Ya, ketindihan itu apa? Sleep paralysis ya. Ya, ketindihan. Pernah kan? Erep. Nah, setelah itu teman-teman napas. Nikmatnya luar biasa itu. Ya, nikmatnya luar biasa tuh. Ya kan? Masa harus dikasih erep terus biar menikmati napas, teman-teman. Ya, saya kebetulan pernah 2 kali menangani orang yang seperti itu. Ya, adik saya sama mertua. Yang saya lihatin cuma satu, nafasnya. Oh, sebegitu berharga nafas itu, menentukan segala kehidupannya. Nafas itu, teman-teman. Dan ini yang jarang kita sadari, jarang kita syukuri, karena kita senantiasa terjebak pada keinginan, tidak lagi terjebak pada realita. Nah, yuk teman-teman, ya enakin napas, ya enakin napas itu. Yang paling enak tuh itu napas tuh. Punya duit banyak nggak napas ya percuma, punya istri 4 nggak napas ya percuma juga, punya apapun jadi siapapun ya percuma juga gitu. Buat apa? Ya. Nah, apalagi nafas kita sadari kepada Allah bahwa setiap nafas yang kita hadirkan adalah merupakan pemberian dari Allah. Ya, merupakan pemberian dari Allah. Ya, tentu nggak usah diajarin nafas apa, zikir nafas, nggak usah. Enakin aja nafas, maksudnya enakin nafas itu. Ya Allah, enak banget nafas itu. Ya, wa'an layarol kauna zumudan. Tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar melihat alam itu benda yang mati. Jadi orang yang sudah sadar dia hidup tidak lagi sekedar hidup. Dia bernapas, menyadari napas itu adalah semuanya merupakan pemberian dari Allah. Tidak ada napas yang second, dan kita tidak pernah menggunakan napas orang lain untuk kita bernapas. Ya, napas second tuh orang lain napas, nah secondnya dikasih ke kita gitu. Enggak, semuanya baru, alam mubri, teman-teman. Ya, kemudian orang yang sadar itu adalah tidak lagi hanya sekedar melihat alam itu benda yang mati. Bal yaqra'ahu ayatin wadalaila. Dia melihat alam semesta ini, teman-teman, merupakan baginya nih
sebagai bacaan, sebagai ayat-ayat dan tanda-tanda dari Allah. Jadi ketika melihat segala sesuatu tidak lost begitu aja, tapi dia melihat manusia kayak anaknya, kayak istrinya, kayak bokehnya, kayak keselnya, kayak galaunya, kayak nafsunya, kayak dosanya, kayak pahalanya, kayak apapun. Bahwa ini tanda. Ketika kita berdosa, oh tanda saya tuh belum mampu mengontrol diri sendiri. Ketika teman-teman taat masih berat, oh masih banyak maksiat-maksiat yang saya harus tinggalkan. Ketika teman-teman gampang terjatuh dalam kebiasaan-kebiasaan buruk, oh tanda saya mesti perlu belajar. Teman-teman mendapatkan apapun tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang fisik, tapi menembus ke dalam. Nah itu sadar. Nah itu dinamakan dengan sadar. Saya dapat hodam dari Panana tuh, ya, dapat hodam. Hodamnya nggak keren, penguin. Ya. Macan, mana ada macan kan? Ya. Melihat tanda-tanda itu ada di mana-mana. Itu tanda kita udah mulai sadar. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman dapat ini. Jadi marahnya istri bukan lagi hanya sekedar fenomena psikologis doang, tapi ada fenomena keilahian di situ. Ya, tentang anak yang susah diatur. Teman-teman bukan hanya melihat itu proses pertumbuhan, tapi itu adalah merupakan proses keilahian. Nah itu tandanya kita sudah sadar. Dia tidak lagi melihat alam semesta itu sebagai sesuatu yang nampak, oh ini karena fisika, oh ini karena biologi, enggak. Tapi teman-teman sudah melihat itu adalah tanda gejala keilahian. Ya. Jadi kalau semuanya kan ada ilmunya. Ilmu tentang air ada, ilmu tentang gelas ada, ilmu tentang kopi ada, ilmu tentang asbak, tentang rokok, tentang apa, semua ada. Tidak berhenti di situ. Itu mah ranahnya intelek. Ya, itu ranahnya intelek atau ranahnya biologis. Ketika teman-teman melihat anak kita tumbuh, oh alhamdulillah, itu biologis. Nah, yang dimaksud kesadaran adalah ketika kita melihat apapun, semuanya adalah gejala keilahian maksudnya. Nanti di situ teman dapat ma'rifatullah gitu, ya, bukan hanya sebatas gejala fisik, tapi dia adalah gejala keilahian. Ya. Qala Ibnu Athaillah As-Sakandari, berkata siapa? Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau bilang begini, man adha'at basiratuhu lam yakhfa alaihi syai'un minal hawadits. Barang siapa yang bercahaya basirohnya, lam yakhfa, tidak akan ada yang tersembunyi alaihi baginya sesuatu apapun minal hawadits, dari beragam macam peristiwa. Jadi peristiwa-peristiwa apapun dalam hidupnya dia mampu melihat sebagai apa? Pesan ilahi. Ya, pesan ilahi. Oke. Al basiratu, maka adapun basirah ya dia adalah ainul wa'yir ruhi, dia adalah merupakan mata kesadaran spiritual. Wa iza stayqadhat, apabila ia terbangun, sorol kaunu, maka alam semesta kitaban maftuhan, menjadi kitab yang terbuka. Nah ini yang dinamakan dengan ayat Allah yang bersifat kauniyah. Nah, ayat Allah yang bersifat kauniyah. Nah nanti ayat kauniyah ini nyambung dengan ayat Allah yang bersifat kauliyah. Jadi ayat kauliyah itu adalah firman Allah dalam Quran. Kauniyah ini adalah alam semesta. Jadi kalau kita beli handphone, ada dua tuh yang akan kita dapatkan. Namanya apa? Petunjuk penggunaan dan cara menggunakannya secara langsung. Itu handphonenya. Kalau apapun ketika teman-teman bingung, ada di mana? Ada di sini. Gimana petunjuk penggunaan? Nah, untuk mampu menggunakan handphone kita,
Oke, ada manual booknya kan kalau kita bingung segala macam. Nah, celakanya kalau kita nggak bisa baca ini, perlu siapa? Perlu orang yang sudah berpengalaman membaca itu dan menggunakan itu. Dan teman-teman, gampangnya itu ya untuk kelasan kita ini bukan pakai manual book, bukan teman-teman belajar langsung, pakai apa? Ahlinya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kalau teman pengen cepat sadar, ya udah pakai apa? Jalur shortcut ini. Nanti diajarin nih baca Quran yang gampang ini, yang benar begini. Kalau kita baca sendiri ribet rasa-rasanya. Nah itu maksudnya ya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun ya. Mudah banyak manfaatnya teman-teman ya, karena 10 menit lagi azan ya. Nanti insya Allah malam kita ngaji kitab Risyalatul Qusyairiyah menggunakan Zoom ya. Jadi bagi teman-teman yang punya kitabnya silahkan nanti dikaji ya nanti malam. Yang belum punya kitabnya silahkan dimiliki, karena untuk Risyalatul Qusyairiyah, Ihya Ulumuddin, terus ngaji kitab Sirul Asrar itu masih banyak yang harus kita bahas. Jangan sampai nggak punya kitabnya ya. Mudah-mudahan teman-teman yang pengen serius ngaji, yang serius untuk mendalami, silahkan dibeli kitabnya. Kalau nggak punya duit silahkan bilang ya, bilang ya ya. Oke, kita tutup dengan doa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'ul majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha sulqiyat min jamil khairati fi hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman ya, ila liqa, sampai kita berjumpa kembali nanti malam ya. Bagi teman-teman yang pengen ikutan ngaji yang belum masuk grup ya silahkan masuk ke sini ya, silahkan teman-teman ya. Ya, Ibu Ida udah masuk belum, Ibu Ida?